lot, huh? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hati yang damai tidak lagi damai ketika banyak gangguan yang terjadi di sekitarnya. Sama layaknya film satu ini kala kejahatan merajalela di sebuah kota yang menjadi kebanggaan. Aduh. The Batman, film yang punya durasi panjang ini jadi film yang menegangkan dan gak membosankan walaupun ditonton selama 3 jam. Pertarungan penuh teka-teki melawan seorang misterius yang disebut dengan The Riddle ini menghakimi para petinggi kota dengan sadisnya. Dan check it out! Awal cerita dimulai dari seorang pria menonton berita debat terakhir pemilihan wali kota. Dia adalah Don Mitchell, wali kota Gotham. Ternyata di dalam ruang itu ada sosok yang tengah memerhatikan Tuan Mitchell ini dari belakang tanpa ia sadari. Dan tiba-tiba sosok misterius ini memukul Tuan Mitchell hingga tak sadarkan diri. Di hiruk-pikuk kelamnya kota Gotham yang penuh dengan kejahatan, lagi-lagi ada sosok misterius yang bersuara tentang kota Gotham yang mengalami peningkatan drastis dalam kejahatan selama 2 tahun ini. Hal itu seperti menggerogoti kota Gotham, sebuah sinyal yang terus memanggilnya dengan ditandai dengan sebuah cahaya menerangi langit untuk memperingati mereka berbuat jahat. Dan sosok ini ternyata adalah seorang Batman. Lanjut, malam Halloween dikejutkan dengan kematian wali kota Gotham. Batman dengan seorang letnan penyelidikan bernama Jim datang ke kediaman Tuan Mitchell yang telah terbunuh oleh sosok misterius dengan sangat keji. Wajahnya pun ditutupi dengan lakban bertuliskan kata-kata seperti sebuah isyarat. Mayat Tuan Mitchell itu mendapat banyak luka akibat benda tumpul di kepala dan sebuah jari yang terputus. Si pembunuh juga meninggalkan sebuah surat teka-teki yang ternyata ditujukan kepada Batman. Ketika itu datang komisaris polisi bernama Pete yang geram melihat keberadaan Batman ada di ruang TKP. Menurutnya Batman adalah seorang vigilante dan mungkin tersangkanya. Wait, he's involved in this? No, he's not involved. The connection, Pete. He lies still. Akhirnya Batman dan Jim pun keluar dari area tersebut. Batman yang melihat kejadian itu membuat dirinya menjadi terpacu untuk mencari si pembunuh, terlebih lagi hal itu ditujukan untuk dirinya. Yang ternyata sosok seorang Batman ini bernama Bruce. Ia pun diperingatkan oleh seorang bernama Alfred tentang apa yang dilakukannya menyangkut melanjutkan hidup seperti orang biasa dan juga tentang warisan keluarganya. Why is he writing to you? Tetapi Bruce lebih memilih menjadi seorang Batman yang ingin merubah kehidupan kota Gotham. Dan Alfred pun hanya bisa terdiam karena dia bukanlah bapaknya. Di sisi lain, Alfred yang melihat sebuah kertas berisikan sandi sebelumnya mempelajari hal yang tersembunyi di balik sandi tersebut. Bruce yang melihat hal itu juga tertarik ingin mengetahuinya. Alhasil, mereka pun ternyata mendapatkan sebuah kata. Kata tersebut membawa Batman dan Jim ke sebuah tempat di mana penuh dengan mobil kepunyaan wali kota. Dan di sana pun mereka mengetahui sebuah mobil yang memang sudah ditandai oleh pembunuh ini. Disitulah mereka menemukan sebuah USB dengan gantungan kunci jari jempol wali kota yang diambil sebelumnya oleh pembunuh ini. Akhirnya mereka bisa melihat isi dari USB tersebut dengan bantuan jempol milik Mitchell. Ternyata di sana terdapat foto-foto wali kota Mitchell di sebuah bar Iceberg dengan seorang perempuan dan juga ada sosok seorang penguin tangan kanan dari Falcon. Tetapi dengan otomatis pun foto-foto tersebut terkirim ke semua surat kabar dari akun milik Jim. Jim pun memperingatkan Batman untuk tidak masuk ke bar tersebut tanpa surat perintah. He lies still. Dan lagi-lagi memang sifat Batman vigilante ini akhirnya masuk ke dalam bar tersebut untuk mencari penguin. Dengan keributan yang dia perbuat, akhirnya penguin ini keluar dan mengobrol dengan santai.
Batman pun menanyakan terkait perempuan bersama Michelle sebelumnya, tetapi Penguin yang mempunyai tempat tersebut tidak mengetahui siapa perempuan itu. Dan ketika itu seorang waitress datang membawa minuman. Melihat gerak-gerik keganjalan terhadap waitress yang memerhatikan foto tersebut, akhirnya Batman mengikutinya. Dan ternyata di rumah waiters tersebut telah menunggu perempuan yang ada di foto yang menjadi berita utama. Dan Batman pun kembali mengikuti waiters tersebut yang bernama Selina diam-diam masuk ke dalam kediaman Tuan Michelle dan dipergoki oleh Batman ini. Selina ternyata mengambil paspor temannya Annika yang dicuri oleh Michelle sebelumnya. Akhirnya Batman dan Selina ini kembali ke rumahnya untuk menggali informasi tentang apa yang terjadi. Ternyata mereka mendapat rumah yang telah dibobol dan Annika pun menghilang. Kabar berita mengejutkan pun datang tentang komisaris Pete Savage yang ditemukan dalam keadaan tewas. Dan si pembunuh yang menyebut dirinya dengan Riddle ini mulai menunjukkan diri dengan memberikan ancaman berikutnya yang akan membongkar kebenaran dari kota Gotham tersebut. We'll soon be losing. Hello, people of Gotham. Ketika melihat berita tersebut, Selina ini mengenali wajah dari Pete yang pernah ia lihat di sebuah klub yang disebut 44 Below. Klub yang sebenarnya tempat berkumpul para mafia yang ternyata banyak dikunjungi para pejabat tinggi. Batman pun akhirnya mengajak bekerja sama untuk membantu dan mendapatkan kembali temannya Annika. Dan satu lagi, informasi Selina ini adalah sosok Catwoman. But I see him come in. Di sebuah kamar mayat, Jim dan Batman melihat mayat dari Pete untuk menggali informasi selanjutnya. Ternyata Pete ini meninggal dengan cara disuntik menggunakan racun tikus. Dan mereka juga melihat sebuah kotak tempat tikus dengan banyak sandi lain. Batman pun menyebutkan Pete terlibat dalam penjualan drop semacam barang terlarang. Cross the line. Kekuasaan yang menjadikannya serakah yang membuatnya melewati batasnya sebagai seorang polisi. Dan Batman juga menemukan sebuah surat lain yang ditujukan kepadanya. Clue yang mereka temukan yaitu untuk mencari pengadu. Bring him into the light. Find the rat. Berbekal hal itu, Selina dan Batman pun akhirnya bekerja sama. Dengan memakai kontak lensa di matanya, Selina masuk ke sebuah klub tempat di mana para mafia sering berkumpul. Di sana pun Selina memperhatikan semua orang yang ternyata memang di dalamnya penuh dengan orang yang memiliki pengaruh, dan salah satunya adalah Jill Coulson, seorang jaksa wilayah. Dan Jill yang sedang teler pun menyebutkan tentang seorang pengadu seperti teka-teki sebelumnya yang didapat oleh Batman ini. The rat. Ask him about the rat. Dan juga tentang kasus Maroni. Hal itu pun disela oleh seorang perempuan bernama Carla tentang keterlibatan gadis yang hilang sebelumnya, yaitu Annika. Wait, where are you going? She knows Annika. Mendengar hal tersebut, Selina pun menanyakan tentang Annika yang membuat kemarahan bagi Carla. Tetapi di saat seperti itu datanglah Penguin dan Falcon mempertanyakan keributan mereka. How you been? Alhasil Selina pun keluar dari tempat tersebut. Batman pun menanyakan hubungan Selina dengan Falcon karena percakapan seperti telah mengenal lama. Hal itu pun dibantah oleh Selina karena memang dia hanya bekerja di sana. Akhirnya Selina pun kecewa karena belum menemukan informasi tentang keberadaan temannya yang hilang. Hendak pulang, ternyata Jill mengikuti Selina dan ingin mengantarkannya. Tawaran itu pun tidak diterima Selina, dan ketika hendak pulang, ternyata di dalam mobil tersebut seorang Riddle telah menunggu dan membuat Jill tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Batman yang menemui Jim mempertanyakan tentang informan rahasia kasus Maroni yang menurutnya itu adalah seorang pengadu yang disebut oleh Riddle. Jim pun salah satu orang yang menangani kasus itu menganggap dirinya adalah target berikutnya. Tetapi Batman pun membantah karena Jim tidak terlibat korupsi. How do you know? You're not corrupt. Jim pun menginginkan untuk mempertanyakan hal itu kepada Jill, tetapi hal itu sangat berbahaya menyangkut kekuasaan dan dekingan yang dimilikinya. Dekingan, bro. You have a source. Spoke to the DA tonight.
Dan lagi-lagi Alfred memecahkan sandi-sandi yang ditemukan Bruce Wayne ini sebelumnya, yang ternyata adalah sebuah kalimat berbahasa Spanyol yang artinya merpati, berarti informan. Rada Alana. Di sebuah acara untuk memperingati wali kota Misel, Bruce Wayne yang juga dari keluarga terpandang ini datang menghadiri area tersebut. Tetapi di sana dia bertemu dengan Falcon bersama seorang wanita. Falcon ini mengenal Bruce Wayne yang ternyata pernah diselamatkan oleh ayah dari Bruce dahulu ketika dia tertembak. Dan lanjut masuk melihat keadaan di dalam. His father saved my life. Ayah dari Bruce ini adalah Thomas Wayne yang ternyata pernah mencalonkan diri menjadi wali kota Gotham. Di sana Bruce juga bertemu dengan Bella Real, calon sebagai wali kota berikutnya. Bella menginginkan Bruce untuk terlibat dengan membangun kota karena sejarah keluarganya punya sejarah filantropi. You really could be doing more for this city. Percakapan Jim dengan salah satu polisi pun terdengar oleh Bruce yang membicarakan tentang hilangnya Jill Coulson. Gil Coulson is missing. What? Dan di saat bersamaan tiba-tiba masuk sebuah mobil dengan brutal ke dalam ruang tersebut. Upacara mengenang wali kota berubah menjadi menakutkan saat seseorang keluar dari mobil tersebut yang ternyata Jill Coulson dengan bom yang melilit di lehernya. Sebuah telepon yang ditempel di tangannya berdering yang ditujukan untuk Batman. Bruce yang melihat hal itu akhirnya keluar sebagai seorang Batman dan melihat sebuah surat yang berisi untuk mengangkat telepon tersebut. Riddle ini menyebutkan bahwa dia hanya sebagai alat untuk membongkar kebobrokan yang terjadi pada kota tersebut. Unmasked. Riddle pun lagi-lagi memainkan teka-teki untuk Jill. Dua teka-teki terjawab yang membuat Jill mengakui menerima uang suap sebagai petinggi di kejaksaan dan memainkan beberapa kasus. Tetapi teka-teki terakhir yang mempertanyakan tentang seorang pengadu juga orang yang membayarnya, yaitu informan yang mereka lindungi dalam kasus Maroni, tidak ingin dibuka oleh Jill ini menyangkut keselamatan keluarganya. What cases? You didn't ask me that. Come on. Dan akhirnya ledakan tersebut membuat seorang Batman tidak sadarkan diri dan dia pun telah dikerumuni oleh para anggota polisi yang ingin membuka topengnya. Kepo ingin mengetahui wajah dari seorang Batman ya. Alhasil dengan bantuan Jim membuat sebuah upaya agar Batman ini bisa keluar dari ruangan tersebut. Dan sesaat Batman melihat seseorang yang sebelumnya berada dalam sebuah klub para mafia ada di ruang itu, yaitu Kenzie, seorang polisi dalam bidang narkotika. Dengan mengelabui polisi lain, Batman pun memukuli Jim dan kabur dari ruang tersebut. Setelah upaya kaburnya, Jim kembali bertemu dengan Batman membicarakan tentang kasus tersebut, di mana keterlibatan polisi yang melindungi seorang pengadu, dan juga keterlibatan Kenzie sebagai polisi dan Penguin yang mempunyai klub dan pasti mengetahui rahasia kotor para pelanggannya. Hal itu pun terkait dengan teka-teki terbaru yang ditinggalkan Riddle sebelumnya tentang seorang informan. Rada Alana. Akhirnya Jim dan Batman ini mengikuti Penguin yang ternyata datang ke sebuah pabrik daur ulang. Batman pun melihat aktivitas di dalamnya yang ternyata adalah pengemasan narkoba, drop. Sepertinya mereka kembali menjalankan operasi Maroni atau mereka tak pernah menutup operasi itu sama sekali. Tetapi ada seseorang yang juga sedang mengintai tempat tersebut yang ternyata adalah Selina. Lagi-lagi dipergoki Batman yang mencuri duit Penguin. Tetapi bukan hanya duit yang mereka temukan, juga sebuah tas berisi mayat Annika. Saat bersamaan, Penguin dan pasukannya mengetahui duitnya akan dicuri melakukan perlawanan, yang akhirnya Jim pun keluar untuk membantu mereka. Tetapi tiba-tiba Batman ini sudah berada di sebuah mobil seperti akan memburu Penguin. Akhirnya Penguin pun melarikan diri dan disusul oleh Batman. Dan pengejaran pun berlanjut. Pengejaran tersebut membuat kekacauan lalu lintas yang akhirnya Penguin ini berhasil dilumpuhkan oleh Batman.
Jim dan Batman pun menggali informasi terhadap Penguin tentang siapa Riddle sebenarnya. Penguin pun bersikeras bahwa dia bukanlah informan yang mereka maksud. Jim pun memperlihatkan sebuah teka-teki sebelumnya yang ternyata Penguin ini memahami arti dari teka-teki tersebut. Dan dari sanalah mereka mendapatkan jawaban dari teka-teki tersebut yang ternyata sebuah link. Am I the only one here knows the difference between Al and Law? You are L. Dengan link tersebut ternyata membuat mereka berinteraksi dengan Riddle. Dan Riddle pun memberikan teka-teki selanjutnya di mana korban selanjutnya akan segera tewas. Clue keberadaannya pun diketahui oleh Batman ini yang adalah seorang yatim piatu. Sebuah panti asuhan tua yang ternyata adalah salah satu properti Wayne yang telah disumbangkan. It was part of the Wayne estate. Akhirnya mereka mendatangi gedung tua yang sudah terbengkalai itu. Di situ mereka melihat sebuah rekaman video lampau yang ternyata adalah ayahnya dari Bruce Wayne ini. Sebuah kampanye pencalonan wali kota Gotham dengan janji-janji untuk pembaharuan kota dan juga sumbangan dengan bilangan fantastis untuk sumbangan amal pekerjaan umum dari yayasannya sendiri. Kebohongan-kebohongan itu yang membuat sang Riddle memulai aksi terornya yang ternyata sasaran utamanya adalah Bruce Wayne. Shall we visit upon the sun? Dengan teka-teki itu, Batman pun langsung menghilang dari tempat tersebut. Dia pun mencoba menghubungi Alfred. Tetapi saat bersama pun Alfred membuka sebuah paket yang ditujukan kepada Bruce Wayne. Di dalamnya pun berisikan surat ditujukan untuk Batman yang membuat Alfred terkejut dan ternyata berisikan bom. Alhasil, melihat Alfred yang belum sadarkan diri, Bruce pun mulai mengkaitkan semua clue dan korban yang ada selama teror ini berlangsung. Selena. Bruce pun menghubungi Selina atau Catwoman untuk meminta pertolongannya. Percakapan mereka pun mengejutkan Batman melihat Catwoman yang suka mencuri uang dari Penguin dan Falcon ini ternyata dia adalah anak dari Falcon. Because he's my father! Dan Catwoman juga menyebutkan nama Thomas Wayne dan Bruce Wayne yang menjadi berita dari teka-teki Riddle berfokus kepada keluarga Wayne. The Riddler's latest, it's all about the Waynes. Dengan informasi tersebut, Batman melihat sebuah video yang menjadi berita utama kota Gotham tersebut. Their real legacy? Akhirnya Bruce Wayne mendatangi Falcon untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Johnny Slick, what are you doing here? Falcon pun membeberkan kejadian lampau tentang permintaan ayahnya untuk menakut-nakuti seorang reporter karena tidak ingin informasi terlarang tentang keluarga istrinya diketahui publik. He came to me. Dan Falcon menangani hal tersebut dengan caranya sendiri. Dan reporter itu ternyata mempunyai keterkaitan dengan Maroni. Bruce Wayne pun menyimpulkan terbunuh ayahnya ulah dari Maroni ini. Falcon juga menjelaskan karena hubungannya dengan sang ayah Wayne membuat Maroni tidak menginginkan Wayne menjadi wali kota karena tidak mau berada di bawah tangan Falcon begitu. Salvatore Maroni got my father killed. Lanjut, Alfred yang telah sadar melihat Bruce dengan keadaan dingin mengaku telah mengetahui semua hal. Bruce memberitahukan semua informasi yang dia dapat dari Falcon. You lied to me. Bruce yang geram dengan Maroni karena selama ini dia telah membelanya mati-matian yang ternyata adalah dalang terbunuh ayahnya. Alfred pun menjelaskan bahwa ayahnya memang orang baik, sang ayah hanya ingin melindungi istri dan anaknya. Pada saat itulah dia menemui Falcon yang ternyata Falcon bertindak di luar batasnya. Your father was a good man. Falcon melakukan hal itu untuk mengambil keuntungan dari Wayne. Wayne yang mengetahui reporter itu terbunuh memberitahu Falcon bahwa dia akan menyerahkan dirinya ke polisi. Dan pada malam itulah Wayne dan istrinya terbunuh. Itulah cerita dari Alfred, orang yang menjaga Bruce selama ini. Tetapi sampai saat ini pun Alfred belum mengetahui siapa pembunuhnya. I'm sorry. Ketika perbincangan mereka serius, Batman pun mendapatkan sebuah sinyal ternyata itu dari Catwoman yang sedang menghakimi seorang Kenzie. Catwoman menjelaskan bahwa Kenzie mengirimkan sebuah audio percakapan antara Annika dan Falcon yang membuat Annika tewas. Percakapan itu berisikan tentang Falcon, orang yang membuat kesepakatan dengan para petinggi-petinggi tersebut dengan menginfokan tentang drop.
You gave some information and some drops thing. Dengan hal itulah Michelle menjadi wali kota, berkat tangan dari Falcon, orang yang paling berpengaruh di kota tersebut. Falcone is the rat. Rada. Dan melalui Kenzie ini terbongkarlah bahwa mereka semua bekerja untuk seorang Falcon. Melalui dana pembaruan yang dijanjikan oleh Thomas Wayne dahulunya, setelah Thomas Wayne tewas, semua orang mengincar dana tersebut dengan pencucian uang, suap, menyangkut dana amal ini sangatlah besar tanpa adanya pengawasan. We work for him. Semua orang mengambil bagian dan Falconlah orang yang paling banyak mendapatkan dengan cara menjatuhkan Maroni. Falcon ini mengadukan operasi dropnya dan mengambil alih dengan memperkerjakan semua pejabat penting yang menjadi bonekanya. He brought out his drops operation. He owns the city. Cross that line. Akhirnya dengan emosi yang telah memuncak, Catwoman ini berencana membunuh Falcon sendiri. Dia pun mendatangi kediaman Falcon dan bersandiwara seolah meminta pertolongan untuk mencari temannya yang hilang. Sorry to bother you. Tetapi hendak membunuhnya, anak buah dari Falcon ini masuk untuk memperlihatkan sesuatu. Ternyata pembicaraannya dengan Annika terkuak dan menjadi berita utama. He just said he'll make a deal. Holy shit. Hey, Dad. Saat bersamaan, Catwoman ini memperkenalkan diri bahwa dia adalah anaknya dan mulai menebaki Falcon. Perkelahian pun berlanjut, ditambah lagi dengan kedatangan Batman untuk menghentikan niat Catwoman yang ingin membunuh. Akhirnya Falcon ditangkap dan diserahkan kepada Jim. Whatever I've done, it's all going with me. Saat akan dibawa, Penguin, orang yang mungkin selama ini jadi budaknya, merasa kesal dan marah sehingga menembaknya. You have the right to an attorney. In an empty suit. I'll straight paint your ass! Akhirnya Falcon pun tewas tertembak. Tetapi tembakan tersebut bukanlah berasal dari Penguin, melainkan Riddle sesuai dengan teka-teki terakhirnya. Bring him into the light. Ternyata Riddle ini berada tidak jauh dari bar tersebut. Dan saksi mata pun melihat seseorang yang lari setelah penembakan itu, yang akhirnya mereka menemukannya. Ternyata Riddle ini adalah seorang akuntan forensik bernama Edward Neston. Teror ini bermula ketika adanya pembaruan dana yang melenceng. Batman lagi-lagi menemukan surat untuknya yang bertuliskan pengakuannya. Dengan melihat semua yang ada di dalam kamar Riddle ini, Batman pun mengetahui bahwa dia adalah target berikutnya, Bruce Wayne. I think I'm his last target. Dan benar saja, Letnan Jim pun mendapatkan telepon bahwa Riddle meminta kedatangan Batman. Riddle seolah mengetahui Batman adalah seorang Bruce. Riddle ini adalah salah satu anak yang berada di saat Thomas Wayne, ayah dari Bruce ini, berkampanye untuk pencalonan dirinya dengan janji-janji yang ia berikan. Tetapi seminggu setelah itu Thomas Wayne dikabarkan tewas dan semua orang berwenang pun melupakan janjinya terhadap anak-anak yatim piatu tersebut. Kehidupannya sebagai anak yatim piatu yang diabaikan menjadikannya seorang psikopat. Batman yang takut akan terbongkarnya identitasnya ternyata Riddle tidak mengetahui bahwa dia adalah Bruce Wayne. Terlihat dari kata-kata terakhir yang dia ucapkan bahwa tidak mendapatkannya. Riddle juga menyebutkan semua yang didapatkannya berkat kerjasama dari Batman. He's the only one we didn't get. Bruce. Dan ada sesuatu hal lagi yang akan terjadi yang membuat Batman ini marah. Alhasil, Batman ini kembali melihat kediaman Riddle. Di sana dia kembali melihat sebuah alat yang dipergunakan untuk membunuh Michelle. Dengan alat itu pun Batman membuka karpet yang ada di ruangan tersebut yang berisikan sebuah clue lainnya. Dan kalimat itulah yang menjadi sandi pembuka video berikutnya. Di sana Riddle menyebutkan target berikutnya adalah calon wali kota baru yang akan berkampanye. Tomorrow's election day.
Untuk pembalasannya, Riddle ternyata telah memarkirkan 7 buah van berisikan bom di sepanjang tembok laut kota. Dan bom tersebut akan meledak saat pemilihan. Di sisi lain, berita video itu muncul sebagai berita utama saat masyarakat Gotham berkumpul merayakan pemilu. As breaking news hits higher. Tetapi pengikut dari Riddle ini yang terhubung bersamanya dalam aktivitas live untuk membongkar semua kebohongan para petinggi Gotham tersebut mengancam nyawa calon wali kota berikutnya. Karena mereka ingin menghakimi kebohongan ini sendiri. Dan benar saja, baru sesaat akan menyapa warga Gotham, Bella-Real ini tertembak. Batman pun datang yang akhirnya menjadi perperangan melawan pengikut Riddle tersebut. Dengan banyaknya anggota Riddle ini mainnya keroyokan, Batman pun tersudut. Catwoman pun datang membantu Batman yang hampir saja ditembak oleh pengikut Riddle tersebut. Melihat kota tersebut sudah dibanjiri dengan air dan sebuah sumber listrik yang akan jatuh, Batman pun memutuskan untuk memutus alirannya dan jatuh ke dalam banjir tersebut. Akhirnya, Batman pun menolong semua orang satu persatu untuk keluar dari reruntuhan alat berat tersebut. Kota tersebut telah ditutupi oleh banjir. Bella-Real sebagai wali kota berikutnya mengatakan akan membangun kembali kota ini bersama dengan masyarakat Gotham dan juga kepercayaannya. Together we will learn to believe in Gotham again. Akhirnya Batman ini tetap pada pendiriannya untuk merubah kota tersebut, di mana semua orang berpendapat kota tersebut tidak akan pernah berubah dengan kejahatan-kejahatannya. And the strength to fight. Dan film ini pun selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.